Hai teman-teman, welcome to Coding Buddy. Sebagai perkenalan, aku ingin ngejelasin nih kenapa sih aku buat konten YouTube ini. Judulnya aja udah accounting, pasti isinya hitung-hitungan nih. Aduh, males banget ya. Tenang teman-teman, kamu gak sendirian kok dibuat pusing sama akuntansi. Karena sebelum aku tahu nih kalau accounting seseru itu, aku juga ngerasain hal yang sama kayak kalian. Secara kayaknya accounting tuh selalu perkara debit dan kredit harus balance ya. Oke, tapi jangan takut teman-teman. Karena di video-video selanjutnya aku akan sharing tentang ilmu-ilmu akuntansi dasar yang teman-teman pasti bisa ikutin. Tapi sebelumnya nih, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku, boleh ya? Nah, ketika SMA, aku ambil jurusannya IPA. Dan ketika mau masuk kuliah, aduh, galau banget mau ambil jurusan apa. Apa ambil teknik industri ya biar keren kayak teman-teman yang lain. Bingung banget deh pokoknya. Lalu papa aku memberikan suatu pencerahan. Beliau bilang, accountant will never be jobless. Semua usaha pasti membutuhkan accountant. Mau itu rumah sakit, sekolah, you name it. Semua butuh orang yang manage keuangan mereka. Dan waktu semester 1, aku ngerasa akuntansi kok susah banget ya. Kok debit sama kredit gue gak pernah balance. Sampai di tahun kedua, aku terkadang mikir, apa aku salah jurusan ya? Kenapa ya? Aku gak bisa-bisa sama akuntansi. Lalu setelah graduate, aku melanjutkan perjalananku menjadi seorang auditor di Big Four. Wah, itu momen gak nyangka banget. Tapi sekaligus takut, beneran gak kebayang banget teori akuntansi yang belibet kayak gitu, cara aplikasinya gimana ya? Setelah 2 tahun berlalu, aku baru mengerti bahwa kita ngerasa accounting susah dan bahkan terkadang ngerasa salah jurusan karena kita nggak ngerti konsep dasarnya seperti apa. Kita nggak ngerti tujuan kita belajar itu apa, dan mungkin nggak kebayang aplikasinya di dunia nyata seperti apa. Nah, sebenarnya di dunia kerja nanti nih teman-teman, kita akan learning by doing juga kok dengan sendirinya. Belajar dari apa yang kita lakukan terus-menerus. Setelah itu aku baru mengerti ternyata apa yang diajarin di kampus itu semuanya adalah hal-hal dasar yang membentuk pola pikir kita di kehidupan kerja nanti untuk mengambil keputusan. Semakin hari, aku semakin sadar bahwa accounting adalah life skill yang dibutuhkan setiap orang. Setiap orang perlu ngerti tentang akuntansi. Kenapa? Akuntansi secara fundamental adalah tentang planning, organizing, dan controlling activities, juga tracking uang yang kamu dapatkan dan yang kamu keluarkan. Tanpa disadari, kita sudah menerapkan prinsip akuntansi loh di kehidupan kita. Misalnya nih, mengatur keuangan kita sendiri. Kalau kita tidak sadar dengan bagaimana pentingnya planning dan budgeting, kita bisa kewalahan nih teman-teman kalau uang yang kita keluarkan ternyata lebih besar dari pemasukan kita. Dengan konsep planning dan controlling akuntansi tadi, kita jadi bisa lebih fokus mengatur pengeluaran apa yang tidak perlu dan bisa dikurangi, juga set target savings untuk beli barang yang kamu mau. Tapi jangan lupa untuk tetap sisihin emergency fund ya teman-teman. Contoh yang kedua pasti buat kamu senang. Misalnya nih, kamu dapat hadiah undian 1 juta rupiah. Kalau kamu melakukan planningnya mantap, kamu pasti bisa lebih wise dalam menentukan mau dipakai untuk apa ya 1 juta rupiah tersebut. Mau dipakai untuk spending langsung kah untuk barang yang kamu suka banget, atau invest dulu, tunggu setahun sampai uang itu berbunga. Nah, contoh yang ketiga pasti relate banget nih untuk mahasiswa. Pasti di antara kalian set target untuk IPK yang kalian ingin capai kan? Kamu bisa planning grade kamu dan analisa nih mata kuliah mana yang kamu masih perlu tingkatkan. Nilai ujian dan tugas apa aja sih yang masih perlu effort lebih untuk ditingkatkan. Nah, hal-hal seperti ini nih butuh perhitungan yang mantap juga. Kalau dalam kasus ini, kita belajar dalam mengukur resource dan constraint dalam bentuk keterbatasan waktu dan berlimpahnya resource belajar dari asistensi, buku, dan lain-lain. Kamu juga harus belajar untuk organize waktu yang singkat itu loh teman-teman.
Ketiga contoh itu adalah hal-hal kecil dari penerapan akuntansi nih. Jadi, akuntansi bukan hanya tentang debit dan kredit ya. Di video selanjutnya, aku akan jelasin tentang accounting pada bisnis yang mungkin bisa juga berguna pada kehidupan sehari-hari kalian nih. Dan aku janji, aku akan jelasin dengan bahasa yang paling gampang kok. Stay tune ya teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye!